Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, gue berhenti Pacul. Oh siap. Kau nggak ada manfaatnya di partai ini. Oh siap. Tapi begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan, dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Ada yang kombinasi, jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan. PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa ksatria, bukan yang berjiwa Korea. Saya mulai dari ini dulu ya, dari kenapa PDI sekarang berani? Karena dua pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu nggak ada lagi hajat politik yang mereka harus bareng-bareng lah ya. Bukan yang mereka harus jaga diri itu loh kira-kira. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau di Pilpres itu kan mereka harus jaga diri. Iya. Di Pilkada juga begitu. Udah selesai lah. Udah selesai sekarang. 4 tahun ke depan udah kosong, nggak ada resikonya lah ya. Kalaupun sekarang dikeluarkan bla-bla, faktanya memang kan nggak ada nggak ada cacian orang, nggak ada kritikan orang.
nggak ada ini orang terhadap PDI Perjuangan hari ini ketika mereka secara terbuka mengatakan telah mengeluarkan Pak Jokowi dari keanggotaan PDI Perjuangan. Kan datar gitu loh kira-kira ya. Nah itu pertimbangan pertama gitu. Nah pertimbangan kedua, sesuai dengan Anda sebutkan kita ditanyakan tadi itu. Karena PDI juga mulai membaca bahwa sebetulnya secara alami pamor dan powernya Pak Jokowi itu ya menurun. Itu persoalan alami aja. Nah dari mana itu bisa ditemukan? Justru dari hasil pilkada. Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di Darabi Channel. Pilkada sudah selesai ya, namun residu-residu bahkan setelah pasca pilkada ini banyak sekali permasalahan secara khusus di kubunya PDI Perjuangan, teman-teman. Yang terbaru bagaimana Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan mengatakan bahwa akan memecat 27 kader, teman-teman, yang bermanuver, yang melakukan dua kaki di pilkada kemarin. Ini tidak main-main ya. 27 orang ini bukan sedikit, teman-teman. Jadi publik mengatakan bahwa apakah ada hubungannya 27 orang ini dengan Bambang Pacul selaku ketua DPD-nya PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Karena ya di Jawa Tengah ini sangat ramai sekali ya. Kenapa? Karena Jawa Tengah adalah kandangnya banteng dan dua kali kekalahan yang terdapat pada PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Yang pertama adalah ketika Pilpres kemarin ya, Ganjar Pranowo gagal di Jawa Tengah. Bahkan pemilihan gubernur di Jawa Tengah yaitu Bapak Andika Perkasa dan Hendar Prihadi, teman-teman, kalah juga di kandangnya sendiri. Inilah menjadi pertanyaan banyak publik ya. Apakah ini kesalahan daripada ketua DPD-nya yaitu Bambang Pacul? Denny Siregar mengungkapkan bahwa semua ini adalah kesalahannya Bambang Pacul selaku tim kampanye PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Jadi Denny itu mengatakan bahwa supaya PDI Perjuangan mengevaluasi dan mengganti Bambang Pacul dari jabatannya ketua DPD, teman-teman, dan menggantikan dengan yang lebih muda, yang lebih energik ya, mempunyai strategi yang luar biasa menuju 2029. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Ibu Mega dalam pidatonya ya, yaitu kader-kadernya yang melakukan manuver, yang melakukan dua kaki ya, bisa diganti ataupun silahkan keluar dalam keputusan partai. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.